Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya semuanya ya. Ada berapa orang ini mahasiswanya ini? 12 orang ya. Halo, mana mahasiswanya nih? Gak ada yang jawab ini. Iya, Pak. Ada ya? Ya, oke, baik. Ya begitulah, direspon lah kita ini kan. Kalau nggak usah lah kita kuliah ini kan, kalau nggak direspon kan. Jadi kalau ini paling tidak ada respon. Jadi saya juga nggak merasa kayak ngomong sama komputer ini kan, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua ya. Eh, jadi tema seperti yang minggu lalu pernah saya sampaikan bahwa eh, apa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita bicara pembangunan berkelanjutan itu apa, kita walaupun kita sudah mungkin saya anggap sudah paham lah ya, karena ini strata 2, tapi mungkin kita perlu mengingat kembali pembangunan itu tuh apa, tujuan dari pembangunan itu seperti apa. Itu saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya. Jadi kalau pembangunan kemudian sifatnya menyengsarakan rakyatnya atau kemudian menyusahkan masyarakat karena dampak dari pembangunan itu, maka itu tidak bisa dikatakan pembangunan karena judulnya enak di orang, tidak enak di kita, gitu kan? Karena ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan. Ya, dari itu pembangunan itu tujuannya untuk bagaimana masyarakat itu bisa lebih baik. Jadi bukan berarti pembangunan itu hanya menguntungkan salah satu sisi saja. Nah, kita sekarang ini di Indonesia lagi heboh ini masalah apa namanya Pulau Rempang ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu kan, baca di media ada kasus Pulau Rempang. Wah, semuanya sibuk ya. Mulai dari demo, mulai dari tentara, polisi, semua bahkan presiden juga ikut memberikan apa namanya statementnya gitu ya. Nah, kenapa itu bisa demikian? Ya awalnya karena mau diadakan pembangunan, tetapi masyarakat di sana terjadi adanya multi pendapat gitu ya, bahwa ada yang mengatakan bahwa penduduk Pulau Rempang itu bukan pendatang, tetapi mereka adalah penduduk asli yang sudah dari abad sebelumnya, tetapi beberapa dokumen menyatakan bahwa itu adalah hutan negara gitu ya, hutan lindung gitu. Jadi kita tidak tahu ini dalam konteks mana yang benar gitu ya, lebih benar gitu. Tetapi yang jelas tujuan daripada pemerintah itu sebenarnya dalam rangka melakukan pembangunan itu seharusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan masyarakat juga bisa terbantu dengan ada pembangunan itu. Nah, nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya kasus Rempang ini, bahwa kalau pembangunan itu sendiri kemudian menyengsarakan masyarakat, tetapi tanpa ditunggangi oleh apapun ini ya, malah menyengsarakan masyarakat, ya itu tidak bisa kita katakan pembangunan. Itu ya, Bapak Ibu ya, sepakat. Baik, ini ada undang-undang ya, yang saya sampaikan adalah upaya sadar dan terencana. Maka dari itu, kalau dikatakan bahwa oh ini terjadi begitu saja, tidak bisa, alam ini ternyata begini loh, maka tidak bisa dikatakan ya seperti itu apabila ada katakanlah pelaku pembangunan yang kemudian mengatakan seperti itu, bahwa oh tidak bisa Pak atau Ibu, ketika terjadi protes bahwa lingkungan ini tiba-tiba saja begini, sebelumnya tidak kami perkirakan misalnya. Nah, yang namanya pembangunan itu harus dilakukan secara sadar dan terencana. Maka dari itu pihak pembangun logikanya secara tidak langsung pasti harusnya sudah tahu bahwa ini oh memang tempat dalam tanda kutip misalnya tempat apa namanya hilirnya air gitu ya. Jadi ketika terjadi pembangunan tidak disiapkan drainase yang baik, ya sudah, kita tinggal menunggu saja banjir gitu ya. Nah itu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, saya ulas sedikit ya, bahwa ada 3 aspek ya dalam pembangunan itu, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi kalau aspek 3 aspek ini bersinergi dengan baik, bekerja sama, saling mengisi gitu ya, dengan porsi yang seimbang gitu ya, maka pembangunan itu dapat dikatakan sukses. Tapi ketika hanya mengandalkan ekonomi saja ya, pembangunan ini hanya mengedepankan aspek ekonomi saja, maka
inilah yang terjadi itu salah satu tanda kutip ialah yang mungkin sehari ini terjadi di kasus Pulau Rempang itu tadi. Sementara aspek sosial, ya aspek lingkungan mungkin karena pemerintah pusat khususnya itu tidak tinggal di sana ya, anak cucu dari orang dari di Pulau Rempang itu ya pasti ribut lah ya ketika ada perubahan tanpa melibatkan mereka di wilayah mereka ya. Oke, baik. Nah, maka dari itu pembangunan ini terjadi dilematis. Pembangunan ini terjadi dilematis. Pembangunan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat? Nah, itulah tadi kita singgung di judul di awal bahwa adanya pembangunan berkelanjutan. Nah, ada prinsip-prinsipnya pembangunan berkelanjutan. Saya sudah sampaikan itu. Nah, nanti ini kata ulas sedikit Bapak Ibu bahwa pembangunan itu diharapkan bisa menguntungkan semua pihak. Nah, apakah demikian harapan semua masyarakat? Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu ya. Oke, baik ini saya sudah sampaikan data-data terkait dengan demografi Indonesia bahwa akan ada bonus demografi di tahun 2045 ya, bahwa usia produktif itu berusia 15-64 tahun itu kurang lebih sebanyak 171,9 juta jiwa, di mana Indonesia kalau tidak benar mengelola bonus demografi ini, maka pengangguran akan tinggi, tingkat kriminalitas tinggi, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu pemerintah khusus ya saat ini, pemerintah pusat dia sudah menyusun rencana ya, bagaimana mengatasi dampak bonus demografi itu terhadap pembangunan tadi. Nah ini ya. Nah, makanya disusunlah misi pembangunan nasional ya, ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, kemudian ini apa saja di bawah ada 4 pilar pembangunan Indonesia pada tahun 2045. Yang pertama pembangunan manusia dan iptek ya, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kemudian pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional tata kelola pemerintah. Nah ini semua kita Indonesia sudah menuju ke sana ya, dari menuju 4 pilar ini yang diharapkan, mulai dari bagaimana penguasaan iptek. Nah, maka dari itu ini sudah sangat Anda bisa Bapak Ibu bisa apa ya melihat sekarang di media isu yang terbaru adalah terkait dengan penguasaan iptek ini dampaknya Pak sampai dengan dikhawatirkan terjadi inflasi. Kenapa demikian? Ada berita yang menarik yang mungkin bisa dibaca di Google ya. Tanah Abang sepi, ya. Pasar Tanah Abang sepi, Blok G Tanah Abang sepi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Abang dan saya yakin semuanya sudah pernah semua, Tanah Abang itu sentral apa namanya grosir terbesar se Asia Tenggara yang Presiden Jokowi beberapa kali ngajak kepala negara ke situ, bangga luar biasa, tapi sekarang sepi, ya. Karena salah satu dampaknya adalah bagaimana pemanfaatan media sosial itu dalam rangka apa membangun e-commerce ya, pembelian melalui online gitu. Sementara orang di Tanah Abang tadi mungkin itu belum bisa mengikuti secara langsung karena memang mereka ya sudah sewa, sudah memiliki secara permanen di tempat itu gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, maka dari itu yang sibuk kan. Padahal logikanya sebenarnya untuk apa pemerintah dalam arti ngurusi Tanah Abang sepi ya? Kalau sepi ya rugi sendiri gitu kan. Bukan urusan pemerintah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, tetapi kenapa kemudian pemerintah, oh Tanah Abang sepi, heboh di mana-mana, wah kenapa ini heboh artis ikut terseret-seret katanya begini dan seterusnya. Nah, maka dari itu, itulah salah satunya bahwa pentingnya penguasaan iptek bagi semua kalangan. Nah, gitu ya. Kemudian ekonomi yang berkelanjutan, kemudian nah ini pemerataan pembangunan. Bapak Ibu bisa lihat sekarang di Papua, di daerah-daerah yang mungkin selama ini di Indonesia agak kurang tersentuh dengan pembangunan, sekarang sudah luar biasa. Di Sumatera Selatan saja ini baru-baru peresmian ya, jalan tol Prabu Muli, gitu ya. Jadi sudah sangat berubah sekali Bapak Ibu, itu kaitan dalam rangka pemerataan pembangunan, karena pemerintah pusat sudah memikirkan 2045 tidak bisa lagi kita ya, harus benar-benar sekali. Nah itu lanjut. Nah, ini saya sampaikan bahwa Indonesia ini menuju pendapatan PDB terbesar di dunia kelima ya, kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu dengan baik. Kalau tidak ya kita terpuruk gitu. Karena bonus demografi itu untuk diketahui saja bahwa hanya terjadi 100 tahun sekali. 100 tahun sekali sejak negara itu katakanlah mampu mengelola wilayah sendiri dalam arti merdeka gitu ya. Nah, itu terjadi bonus demografi itu.
Kalau tidak benar dikelola bonus demografi itu, maka dari itu kekacauan. Ya. Baik. Nah ini kenapa kemudian pemerintah memindahkan ibu kota negara itu ke IKN yang sekarang yang kita tahu ya. Nah, itu bahwa bonus demografi itu dianggap bahwa Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek itu dianggap bahwa dia tidak mampu lagi untuk menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat di saat itu nanti. Maka dari itu harus disiapkan wilayah yang memang apa namanya mampu untuk menampung masyarakat khususnya di situ nantinya. Tetap Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis ya, tetapi secara tanda kutip untuk tinggal di situ dikhawatirkan di tahun 2045 sudah tidak mampu lagi menopang itu. Mulai dari air bersih, mulai dari udara. Ini sekarang kan Bapak Ibu bisa lihat beberapa minggu yang lalu heboh work from home ya, pegawai di kementerian di DKI Jakarta itu udara tidak baik ya, tidak bagus gitu. Walaupun di Palembang juga demikian ya, tetapi kita tidak WFH. Nah, tetapi maksud saya begini bahwa kekhawatiran terhadap Jakarta atau Jabodetabek khususnya itu yang memang sudah mungkin dianggap ruwet gitu ya, dianggap tidak mampu lagi untuk menopang sendi-sendi kehidupan orang tinggal di sana. Maka dari itu dipindahkanlah ibu kota. Nah, memang banyak pro dan kontra, tapi itu kita tidak perlu lihat itu, tetapi kita mungkin dari sisi mahasiswa MAP ini kaitan dengan kebijakan publik ini bahwa pemindahan ibu kota itu bukan dalam rangka apa-apa gitu, bukan tanpa alasan, tetapi kebijakan itu diambil karena memang merujuk pada data dan memang mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi ke depan. Nah, itu prinsip juga dalam kebijakan. Oke, lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang banyak informasi di media juga ya bahwa sistem jaminan pengaman sosial itu ya, orang antri di kantor pos ini di Kota Palembang seminggu ini di kecamatan-kecamatan bagi beras bantuan presiden, CPP namanya, cadangan pangan pemerintah. Nah itu dibagi, satu orang dapat 10 kilo beras, ribuan, puluhan ribu bahkan ya, ditenderkan ya melalui satu perusahaan swasta yang membagi itu, bukan bulog gitu ya, bukan bulog ya. Nah jadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka ini tadi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Banyak hal ya dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan itu, kita perlu tahu dulu nanti ya kaitan apa sih dikatakan miskin itu, bagaimana seseorang dikatakan miskin, ada beberapa indikator orang dikatakan miskin itu. Nah itu kita harus tahu, paling tidak bagaimana sih kita ketika nanti Bapak Ibu sebagai pemangku kebijakan ya bagi masyarakat, bagi publik itu bisa melihat, oh ini treatmentnya seperti ini, oh ini treatmentnya seperti ini. Maka dari itu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, program afirmasi ke daerah dalam rangka ke khusus ya kawasan Indonesia Timur, dibangun jalan tol, dibangun supaya pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan itu. Itu ya, bahwa rasio Gini ya, kesenjangan pendapatan di Indonesia ini diperkirakan turun idealnya 0,34% ya, pada tahun 2035. Maka dari itu diharapkan Indonesia itu terbebas dari kemiskinan akut di 2040. Nah, apakah itu akan tercapai? Kita tidak tahu. Ya, kemiskinan akut ini. Nah, kalau ini tidak tercapai, maka akan terjadi kemiskinan akut. Nah, termasuk mungkin kita-kita yang ada di kelas ini mungkin bisa jadi kita menjadi salah satu korban kemiskinan akut. Ya, jangan sampai terjadi gitu ya. Maka dari itu pemerintah dalam konteks bagaimana melakukan pembangunan, banyak hal yang dilakukan. Ya. Bagaimana sih? Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa strategi pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan ini apa yang dilakukan? Yang pertama itu Bapak Ibu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar. Ini Bapak Ibu sudah di seluruh Indonesia, semuanya berbasis IT, cepat semuanya, ya. Karena dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar itu, semuanya penduduk sudah pakai EKTP dan sebagainya. Itu salah satu bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan itu. Nah, ke depan kita tidak tahu nih skema apa, termasuk juga
pendidikan, kesehatan, semuanya sudah berbasis data kependudukan semua. Nah, jadi itu salah satu. Kemudian sistem jaminan sosial nasional ini saya sampaikan tadi, pembagian beras, ada PKH, ada semua. Tetapi kadang-kadang ini juga jadi masalah juga ya, kalau secara pengalaman saya di lapangan bahwa sekarang ini banyak kemudian masyarakat ini mengaku miskin, ya, itu ya. Jadi mengaku miskin itu dalam arti begini, bahwa dia sebenarnya juga tidak kaya dalam tanda kutip, tetapi dia punya motor dua, rumahnya memang tidak pakai keramik, tetapi dia sudah dipakai lantai semen gitu ya. Nah, dia punya motor dua, entah kredit entah dari mana, yang jelas dia mampu untuk membeli itu. Nah, idealnya menurut aturannya bahwa dia tidak boleh lagi dapat PKH itu, tetapi ketika itu masih diterima, dan dia marah kalau kemudian diputus itu ya, sistem jaminan sosial nasionalnya itu diputus, dia marah, menurut reaksi demo dan seterusnya. Nah, itu juga jadi masalah juga. Nah, kemudian ini mempermudah kembali aset dan dorong inklusi keuangan. Nah, ini juga udah banyak ya program PTSL yang kemudian sangat membantu masyarakat, khususnya dari Kementerian ATR BPN itu luar biasa. Udah ribuan, puluhan ribu mungkin surat-surat, walaupun pada kenyataannya banyak juga permasalahan yang terjadi kaitan itu ya. Kemudian memperluas kesempatan usaha. Nah, ini tadi seperti saya ambil contoh tadi pasar Tanah Abang, kemudian sepi. Nah, ini salah satunya, karena kalau pasar Tanah Abang itu tutup, alangkah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pengangguran akan bertambah banyak sekali, khususnya di DKI Jakarta. Itu bahaya. Kemudian mempertajam kebijakan fiskal. Nah, ini Bapak Ibu mungkin melihat sendiri bahwa banyak operasi pasar yang dilakukan, ya, harga-harga telur. Kemarin isu yang terbaru adalah harga telur, harga minyak goreng, wah, operasi pasar. Saya berpikir bahwa saat itu, kenapa harga minyak goreng ini kok heboh sekali, minyak goreng naik sekian ribu gitu. Ternyata ketika minyak goreng ini naik sekian ribu, banyak Bapak Ibu kemudian usaha-usaha yang juga menaikkan harganya. Nah, ketika naiklah harga itu tadi, harga jual barang jadi tadi, misalnya ayam goreng misalnya, kan sudah digoreng, nah ayam goreng karena minyaknya naik, ayam gorengnya jadi naik. Nah, kemampuan masyarakat untuk membeli, daya beli masyarakat jadi berkurang. Nah, itu juga mempengaruhi inflasi. Nah, gitu. Jadi bermasalah juga ketika dalam tanda kutip, walaupun kita melihat bahwa harga minyak goreng naik 5.000 gitu kan, apa-apalah naik 5.000, tetapi bagi masyarakat tertentu ya bermasalah Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang keenam, memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, ekonomi itu tinggi. Nah, ini juga bagaimana masyarakat itu kemudian didorong untuk terlibat. Bapak Ibu bisa lihat sekarang di desa-desa itu dana desa, ya, di kelurahan-kelurahan ada dana kelurahan dan sebagainya. Itu dalam rangka pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, cuma memang kadang-kadang bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat itu kadang-kadang masyarakat secara luas belum terlalu paham apa sih upaya yang bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat ini ya, sehingga kadang-kadang di beberapa tempat tertentu masih juga ada permasalahan. Nah, gitu ya. Oke, ini pemerintahan pembangunan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam 30 tahun ke depan peranan luar Jawa dan kawasan timur Indonesia itu diperkirakan meningkat jadi 48,2%. Nah, dari 25,1% perekonomian nasional. Bahwa nanti UKM, IKM di kawasan timur Indonesia atau daerah-daerah terluar yang selama ini kurang diperhatikan, itu nanti menopang ekonomi nasional. Ya, bahwa ternyata banyak yang bisa kita manfaatkan, hasil bumi, hasil-hasil kerajinan dan sebagainya. Nah, itu diprediksi bahwa dalam 30 tahun ke depan menjadi 48%. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, tadi ya, bahwa ini tadi saya sampaikan di sini arah pengembangan daerah. Wah, ini sudah dipetakan oleh pemerintah, Bapak Ibu, ya, bahwa di Papua itu basis pangan, mau dijadikan. Bapak Ibu mungkin sudah baca ya di media, Presiden Jokowi diprotes gitu ya, ada pro dan kontra terkait adanya food estate. Bagaimana pemerintah pusat, Pak Presiden membangun food estate di Kalimantan, di Papua, kemudian
terjadi penolakan oleh beberapa kelompok tertentu yang mengatakan bahwa food estate itu sebenarnya merusak ekosistem. Ya, ada benarnya juga kalau dalam ilmu lingkungan, tetapi dalam rangka ketahanan pangan dan mewujudkan pemerataan pengentasan kemiskinan, perlu dibangun food estate. Jangan semuanya ruko, semua tidak bisa. Kalau semuanya ruko, semua atau kota seperti Jakarta, semua ya tidak bisa. Harus ada food estate-nya, gitu ya. Nah, maka dari itu pemerintah sudah membagi Papua apa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku apa, gitu ya. Sulawesi apa, Kalimantan Jawa, Sumatera itu apa. Nah, Sumatera ini basis industri baru, gerbang kawasan Asia. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bisa juga melihat data-data bahwa banyak Bapak Ibu ya didorong sekarang tol Trans Sumatera. Nah, sekarang kan itu dalam rangka menuju Sumatera ini menjadi basis industri baru. Jangan lagi di Jawa, gitu ya. Jangan lagi di Jawa, karena pabrik-pabrik itu nanti kemungkinan besar akan pindah ke Sumatera, ya. Nah, itu karena dianggap yang terdekat dengan negara-negara lain yang penopang ekonomi Asia, ya, Arab Saudi dan sebagainya paling dekat, gitu sebenarnya. Nah, tetapi infrastrukturnya perlu disiapkan. Oke, kemudian di dunia ini, gitu ya, para ahli di dunia, kemudian kepala-kepala negara di dunia. Ya, Bapak Ibu sudah kenal ini ya, Sustainable Development Goals, ada SDGs ya. 2015 itu dicetuskanlah MDGs ya, Millennium Development Goals ya, bahwa tahun 2015 bahwa era milenium ini perlu dibuatlah pembangunan yang mengacu pada lingkungan. Kemudian dianggap tahun 2000 dianggap kurang gitu, maka dari 2015 ke atas itu diciptakanlah atau dicetuskanlah dan namanya SDG, Sustainable Development Goals. Lebih difokuskan kepada isu depletion ya, sumber daya alam, kerusakan sumber daya alam. Maka dari itu pembangunan tadi saya sampaikan bahwa food estate itu agak sebenarnya mengganggu ekosistem ya, ini juga. Ini yang jadi permasalahan juga. Kemudian ada juga kaitan menjadi fokus food and energy security. Nah, tetapi satu sisi food estate tadi, bagaimana cadangan pangan pemerintah itu bisa aman. Kita tidak bergantung lagi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita beras saja tidak tumbuh lagi atau kita tidak punya ini, atau ketika kelaparan terjadi, cadangan pangan kita tidak punya, kita baru mau nanam beras, itu tidak mungkin, menanam padi gitu, tidak mungkin gitu. Maka dari itu pemerintah sudah menyiapkan skema itu. Nah, kadang-kadang masyarakat secara umum, secara luas itu belum terlalu paham ya kaitan dengan apa sih yang terjadi. Ya. Oke, nah ini bahwa pembangunan berkelanjutan itu ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Yang pertama, menghapuskan kemiskinan. Menghapuskan kemiskinan di segala bentuk kemiskinan, ya, segala bentuk kemiskinan, baik bentuk kemiskinan apalagi pendidikan, materi, kemudian akhlaknya dan sebagainya. Maka dari itu semuanya ditingkatkan, menghapuskan semua kemiskinan, segala bentuk kemiskinan. Bagaimana? Nah, sekarang sudah banyak pembangunan. Maka dari itu saya bisa sampaikan bahwa pembangunan itu tidak hanya fisik, ya, tetapi juga pembangunan yang non fisik yang sifatnya bagaimana sih menciptakan kualitas manusia yang baik, kemudian mampu bersaing nanti suatu saat, gitu ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menghapuskan kelaparan. Nah, kelaparan ini tadi sudah sampaikan juga bahwa food estate itu dalam rangka kita menyiapkan cadangan pangan pemerintah, jangan sampai terjadi kelaparan. Nah, gitu ya. Cuma memang yang terjadi banyak pro dan kontra. Kemudian yang ketiga adalah hidup sehat, tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Bagaimana sih memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia. Nah, kaitan dengan pembangunan Bapak Ibu ya, memang kalau Bapak Ibu nggak usahlah jauh-jauh lah ya. Kalau kita di Palembang ini mungkin ada yang tinggal di Gandus, mungkin ada yang tinggal di Gandus. Kalau lewat di jalan depan jalan apa itu kalau di Gandus itu ini baunya ya, bau limbah industri itu, karet gitu ya, itu kan kalau sekali lewat, 2 kali lewat masih kita terima. Kalau hari-hari anak-anak kita gitu ya mencium bau itu dan seterusnya, ya saya pikir pasti ada dampaknya. Nah itu, tetapi
pembangunan itu tidak bisa direm. Ya. Satu sisi pemerintah perlu menyiapkan rencana tata ruang wilayah. Tidak bisa lagi semuanya di situ ada pabrik, di situ ada perumahan, ya, tempat tinggal. Nah, memang harus dipisahkan. Ini terjadi baru-baru ini di Sako itu, ya, di daerah Borang itu ada PT Sako Indah Gemilang itu, kalau Bapak tahu, bahwa dia memproduksi bahan-bahan untuk partisi, ya, partisi itu ya, yang HPL kalau Bapak Ibu tahu ya, yang meja, kemudian daur ulang yang kayunya daur ulang seperti Olimpik gitu ya, kayu-kayu Olimpik gitu ya. Nah itu kan pembakarannya tidak baik, mesinnya sudah lama, jadi menimbulkan debu bekas kayu-kayu, serbuk kayu. Oh itu luar biasa. Nah saya diminta untuk bagaimana kebijakan saya dalam rangka mengatasi itu. Saya pikir berat gitu. Saya sudah sampaikan ini berat karena rumahnya sudah terlanjur di situ, pabriknya juga sudah terlanjur di situ. Mau kita tutup ya berarti banyak juga pengangguran, hampir 1.000 lebih kehilangan pekerjaan, gitu ya. Ketika kita minta dia stop dulu untuk produksi, perusahaan senang karena memang perusahaan SIK itu, PT SIK itu dikatakan bahwa sudah agak kurang maju gitu, kurang laku gitu. Jadi banyak gaji yang katanya berapa bulan belum dibayar. Jadi ketika kita berikan kebijakan untuk di stop sementara, maka dia senang gitu. Jadi ada alasan bagi pekerja, bagi manajemen untuk menolak pekerjaannya. Nah itu juga jadi masalah. Kan banyak pengangguran dan sebagainya gitu. Maka dari itu pembangunan itu harus mengacu pada kesehatan hidup masyarakat. Jangan sampai pembangunan itu malah menghancurkan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian tujuan yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, bagaimana sih kaitan pembangunan ini kemudian menjadi suatu hal yang menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Wah, ya. Maka dari itu MAP Stisi Chandra di Muka ini membuka mata kuliah baru, ya, mata kuliah baru yaitu kebijakan lingkungan dan pembangunan regional ini. Ini salah satunya dalam rangka mewujudkan bahwa pembangunan itu harusnya ya, menciptakan pendidikan yang berkualitas. Jadi masyarakat ini jangan hanya menjadi penonton saja, gitu. Harus juga menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang memang pelaku pembangunan yang baik, ya, memberikan kesejahteraan. Gitu ya. Oke, yang kelima adalah tujuan pembangunan ini bagaimana kesetaraan dan gender ini bisa berkolaborasi di situ. Bahwa pembangunan berkelanjutan itu ada penelitian Bapak Ibu bahwa yang paling berperan di dalam pengelolaan sampah rumah tangga itu adalah perempuan, ibu-ibu. Dia bisa memilih, memisahkan antara organik dan organik. Sebelum menuju tempat pembuangan sampah, dipisahkan dulu di rumah. Dan yang paling berdasarkan penelitian di Brazil pada saat itu, yang paling berperan itu adalah ibu-ibu. Ya, dia mampu untuk memberikan penetrasi yang cukup penting di dalam bagaimana upaya memisahkan sampah itu. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kemudian Bapak Ibu sebagai mahasiswa MAP nanti bisa memahami bahwa gender ini penting ya dalam pembangunan. Jangan cuma gender ini nonton baik gitu, harus juga menjadi terlibat dalam membangun itu. Maka dari itu sekarang ini didorong bagaimana penanganan stunting, bagaimana peningkatan posyandu, bagaimana PKK itu menjadi suatu hal yang hebat gitu ya, peranan perempuan itu jadi suatu hal yang dianggap krusial gitu ya oleh pembangunan ini. Kemudian yang keenam adalah tujuan pembangunan keberlanjutan itu bagaimana air bersih dan sanitasi itu bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh generasi penerus yang akan datang. Jangan sampai pembangunan itu tuh nanti malah merusak air bersih, sanitasinya nambah kacau. Nah itu, maka dari itu pembangunan berkelanjutan itu tujuannya itu salah satunya. Jadi jangan sampai, jadi saya katakan bahwa kalau ya suatu pembangunan kemudian tidak memikirkan aspek lingkungan, maka saya pikir masyarakat berhak untuk menolak pembangunan itu, ya. Karena
masyarakat pasti terdampak dan menderita. Saya sudah melihat banyak hal kaitan dengan pembangunan itu. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu PT Sinarmas ya, yang ada di Oki ya, kita naik speedboat dari sini, naik kapal ketek itu dari BKB itu kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam ya, menuju ke PT Sinarmas yang ada di Oki itu. Semuanya pohon akasia ya, menjadi satu mono ekosistem. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Luasnya sejauh mata memandang. Mereka memang memberikan manfaat dalam tanda kutip bagi masyarakat situ. Pendidikannya, sekolahnya, dibangunkan sekolah, dibangunkan tempat-tempat publik. Tapi satu sisi, suatu saat air bersih dan sanitasi mereka akan sangat terganggu. Saya yakin itu sudah menjadi aspek penelitian banyak pihak. Ya. Kemudian tujuan yang ketujuh adalah energi yang bisa diperbarui dan terjangkau. Nah, ini sudah didorong ya untuk sekarang bagaimana penggunaan sarana transportasi listrik. Nah, pemerintah menyiapkan bahwa transportasi listrik, kendaraan listrik, berbahan bakar listrik itu bebas pajak. Wah, bebas pajak ya. Nah, itu dalam rangka ini bahwa energi yang bisa diperbarui dan terjangkau itu lebih banyak kita gunakan, walaupun sampai hari ini harga mobil listrik atau motor listrik ya masih lumayan gitu ya, dan mungkin masih lebih efektif yang berbahan bakar fosil. Nah, maka dari itu, tapi ke depan ini sudah mengarah ke sana. Kemudian tujuan yang 8 adalah ekonomi dan pekerjaan yang baik. Bagaimana menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif. Nah, maka dari itu ketika saya S3 lingkungan ya, bahwa mahasiswa S3 lingkungan di situ saya ingat bahwa ada dokter, ada ekonomi gitu ya, ada seperti saya sarjana sosial, ada juga banyak hal, ada perawat, ada juga dari unsur teknik, insinyur dan ini banyak, karena memang kaitan bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi di berbagai aspek ya. Nah, termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jangan sampai hari ini terbuka lah usaha lapangan usaha baru, tapi kemudian merusak lingkungan, kemudian dilakukan penetrasi kebijakan oleh pemerintah, ditutup ya. Orang banyak yang nganggur juga sama saja gitu kan. Yang ke-9 adalah inovasi dan infrastruktur yang baik. Nah, ini membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, dan mendorong inovasi. Bapak Ibu, sekarang di pemerintahan sampai tingkat terbawah pun di tingkat kelurahan ya, semuanya sudah didorong inovasi. Bagaimana aparatur-aparatur ini mulai dari semua sipil, TNI, Polri, dan semua BUMN dan semua itu didorong bagaimana berinovasi. Tujuan inovasi itu sendiri bagaimana nanti pembangunan ini bisa bermanfaat secara berkelanjutan. Ya, jangan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Nah, gitu ya. Kemudian yang 10, mengurangi kesenjangan. Bagaimana kita bisa mengurangi kesenjangan itu, pembangunan ini tadi harus memenuhi tiga aspek tadi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang 11 adalah kota dan komunitas yang berkesinambungan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah lihat bahwa pembangunan akses jalan tol ya oleh pemerintah ini luar biasa ke gunung-gunung ya. Lihat Trans Papua, saya tidak pernah ke Papua, tapi saya lihat di YouTube, di media dan sebagainya, sepertinya sudah sangat maju sekali. Tapi saya kurang tahu juga ya, karena saya belum pernah ke sana. Cuman itu bagian daripada dalam rangka menyambungkan antara kota dan komunitas. Ya. Jangan sampai nanti biaya transportasi yang tinggi, ongkos yang cukup tinggi itu mengakibatkan juga harganya yang naik. Nah, kemudian yang 12 adalah penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab. Nah, ini juga aspek penggunaan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan. Nah, ini juga tadi saya sampaikan. Pembangunan ini juga kadang-kadang dilematis. Tadi yang PT Sinarmas di Oki itu ya terjadi mono ekosistem itu sebenarnya berbahaya juga, karena tidak semua hewan-hewan di sana kemudian mengkonsumsi dalam tanda kutip mampu untuk beradaptasi dengan pohon akasia tadi. Dia mungkin lebih hidup tupai misalnya ya dengan kelapa, pohon kelapa misalnya, yang selama ini
ada pohon kelapa, kemudian jadi pohon akasia semua. Nah, kemudian apalagi yang kemudian bergantung. Nah, itu juga merusak lingkungan gitu ya. Nah, maka dari itu penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab itu jadi penting. Maka kita di MAP ini kita disuruh belajar kaitan dengan bagaimana sih kebijakan itu, jangan asal buat kebijakan saja gitu ya. Kemudian tujuan yang ke-13 adalah tindakan iklim, bagaimana tindakan mendesak itu untuk memerangi perubahan iklim. Nah, ini banyaklah yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya Bapak Ibu dalam rangka tindakan mendesak itu, dalam rangka ini kita sudah menyiapkan apa namanya tunnel istilahnya itu ya, apa namanya saluran-saluran untuk kita bagaimana beradaptasi ketika curah hujan yang cukup tinggi, naiknya pasang surut air laut ya. Jadi sudah berusaha gitu, untuk bagaimana kita beradaptasi dengan iklim. Nah, cuman kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu Bapak Ibu yang kadang-kadang masih belum sadar ya, masih mujinya kalau ditertib ke, oh katanya aku tinggal sini sebelum awal lahir katanya. Nah lah salah pula kan bicara seperti itu kan. Nah, kemudian yang ke-14 tujuannya adalah lautan yang berkesinambungan. Nah, di Palembang tidak punya laut ya, tetapi Bapak Ibu sudah lihat bahwa banyak kelompok-kelompok relawan-relawan sekarang ini yang sudah sangat peduli ya, dengan laut kita ya. Kalau ada apa aktivitas-aktivitas yang kemudian berpotensi mencemari dan bahkan sudah mencemari, protes. Kalau dulu kan sudah mungkin agak kurang ya di Indonesia. Kalau sekarang di generasi-generasi sekarang ini saya lihat juga di media bahwa mulai aktif untuk menyuarakan protes gitu ya, ketika terjadi hal-hal yang mungkin nggak bisa mengganggu lingkungan. Kemudian yang ke-15 adalah tujuannya adalah penggunaan tanah yang berkesinambungan. Nah, contoh saja ketika di satu wilayah dibangunlah pemukiman gitu, developer, nah, itu kan juga masyarakat perlu mengawasi. Jadi jangan sampai developer sudah jadi, sudah ditimbun dia, ya, bahwa dalam undang-undang apa namanya pembangunan kawasan itu 30% harus disiapkan Bapak Ibu ya dari total luasan area itu untuk fasilitas umum termasuk air, saluran air, jalan dan sebagainya 30%. Nah, gitu. Jadi jangan dia jadikan apa semua gitu perumahan semua atau ruko semua 30% harus memperhatikan aspek lingkungan. Nah itu masyarakat perlu tahu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih kemudian degradasi tanah itu jangan sampai terjadi ya, abrasi, erosi dan seterusnya. Di Palembang ini saja tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Gandus itu daerah apa namanya Barangan itu, wah sudah luar biasa, semua sudah rumah semua. Padahal dulu di situ saya ingat tahun 2011 ya 2012 gitu di dekat apa namanya Rider itu ya ada tentara itu Raider itu, batalion Raider itu kalau pagi wah seperti perbukitan ya udaranya masih bagus. Sekarang saya pikir kalau pagi-pagi kita ke sana sudah tidak terlalu lagi karena bayangkan semua sudah rumah sudah ruko ya dan jadi pemukiman-pemukiman semua. Nah, itu salah satu juga yang perlu jadi perhatian kita. Gitu. Oke. Kemudian yang ke-16 adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan itu menciptakan kedamaian dan keadilan. Nah, tadi saya sampaikan seperti konflik di Pulau Rempang, ya. Kalau kemudian menimbulkan perpecahan, orang ditangkapi semua karena protes, gitu ya, tidak ada kedamaian lagi di situ. Pembangunan apa yang diharapkan, gitu ya? Bahwa kita karena ini forum akademik kita bebas untuk berbicara, ya. Tetapi dalam konteks ini bahwa saya menyikapinya bahwa perlu dilakukan kajian lagi lah ya, karena kita pemerintahnya juga harus memperhatikan aspek-aspek tertentu. Jangan sampai orang yang kemudian protes walaupun apapun alasannya, ya pasti mereka, ya jangankan mereka, saya pun seandainya saya lahir di situ, ketika terjadi bahwa saya dibayang-bayangi hidup saya dan keturunan saya atau orang tua saya dibayang-bayangi dengan bahwa Anda akan dipindahkan, direlokasi, walaupun dikasih tanah, ya pasti ada perasaan yang tidak pas gitu ya. Nah maka dari itu hal itu perlu dilakukan kajian yang lebih dalam lah kira-kira. Saya pikir
pendekatan yang lebih baik di situ ada pendekatan persuasif kemasyarakatan. Jangan sampai pakai tindakan yang represif, saya pikir ya. Itu sudah banyak yang ditahan oleh polisi, ditangkap dan menggunakan pendekatan militeristik. Itu juga menurut saya secara pribadi itu agak kurang tepat juga, ya. Walaupun katanya itu tanah milik negara, tetapi bahwa manusia yang tinggal di situ adalah warga negara, gitu. Jadi tidak bisa juga diabaikan status itu, gitu. Bahwa kita perlu perhatikan itu, gitu, ya. Kemudian yang ke-17 adalah tujuannya adalah yang terakhir ini kemitraan untuk pengembangan yang lestari. Nah, bagaimana sih kita ini pembangunan berkelanjutan itu bisa menjalin komunikasi dengan pihak global. Nah, sekarang di dunia ini Bapak Ibu, kalau tidak mengacu pada sustainable, ya, Anda mau mengajukan pinjaman, kemudian Anda mengirim ekspor barang ke luar negeri, kalau tidak mengacu pada kaidah pembangunan berkelanjutan yang benar, gitu, mereka agak sedikit kurang mengapresiasi, gitu, ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah, maka dari itu ada dua gagasan pokok Bapak Ibu, ya, pembangunan berkelanjutan tadi. Kalau kita menyikapi apa yang terjadi di Indonesia, bawaannya ada dua. Yang pertama, gagasan kebutuhan, yaitu kebutuhan esensial yang untuk keberlanjutan manusia. Dan kedua, gagasan keterbatasan, bahwa pembangunan itu dilakukan karena adanya kebutuhan, karena adanya keterbatasan. Kenapa dibangun? Karena butuh. Kenapa dibangun? Karena tidak ada di situ. Gitu ya, sehingga butuh kemudian dibangun. Tetapi ketika masyarakat daya belinya masih belum mampu, gitu ya, seperti di Pulau Rempang tadi, mau dibangun apa saja, orang tak bisa memanfaatkan itu di situ. Nah, bagaimana ini, gitu ya. Nah, pembangunan ini juga harus menyentuh hal-hal dua aspek ini, bahwa dibutuhkan oleh masyarakat dan memang karena tidak ada. Itu saja yang menjadi gagasan bagaimana pembangunan ini perlu kita laksanakan. Kalau dua ini tidak mengacu pada dua ini, ya susah juga, gitu ya. Oke, baik, lanjut. Kemudian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu apa? Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, mahasiswa MAP harus tahu bahwa pembangunan itu tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Ya, kalau Anda nanti menjadi pengambil kebijakan, penentu kebijakan, bahwa pembangunan itu tidak boleh mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Ya, Anda bangun rumah, contoh kecil saja, Anda bangun rumah, di dalam tanah Anda, ya, ada parit. Nah, idealnya parit tadi, kalau kemudian parit itu lebih dulu daripada rumah Anda, atau bahkan kita membangunnya bersama demi kebaikan semua masyarakat di situ, ya hendaknya kita bangun pagarnya di sebelah luar parit, ya. Jangan sampai parit tadi masuk dalam areal kita, sehingga kadang-kadang saya baru 2 hari yang lalu, ya, di di Sako itu, ya, itu ribut, ya, dengan pakamnya, gitu ya, wah, siapa aku tidak takut. Dia tutup parit itu dengan kayak kisi-kisi begitu pakai batu, sehingga menghambat sampah, kemudian banjir. Warga masyarakat ini kan tidak enak juga Bapak Ibu, didoakan orang jelek, gitu ya, tinggal di lingkungan kita, di tetangga kita didoakan jelek, itu bagaimana, gitu ya. Itu yang kecil saja. Nah, maka dari itu jangan sampai terjadi bahwa pembangunan itu harus tidak boleh mengorbankan hak orang generasi yang akan datang. Yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan itu harus memperhatikan ekosistem yang ada. Nah, tadi saya sampaikan sinar mas itu, ya, di Oki itu, perlu adanya perhatian khusus. Cuma memang kadang-kadang yang seperti itu mendatangkan PAD bagi kabupaten dan provinsi ini cukup tinggi, Bapak Ibu. Maka dari itu kaitan dengan ekosistem ini kadang-kadang kurang diperhatikan, ya. Tapi bagi pemerhati lingkungan saya, ya, karena memang basicnya ilmu lingkungan, bahwa ekosistem itu penting, ya, Bapak Ibu. Suatu saat ini anak cucu kita ini perlu tahu yang mana namanya kambing itu, ya, tahu yang mana namanya ikan betok, gitu ya. Nah, itu jangan sampai nanti tinggal gambar aja di buku, gitu. Nah, gitu. Maka dari itu perlu memperhatikan ekosistem yang ada. Ketiga, bahwa pembangunan itu
mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa datang. Harus diprediksi, kira-kira apa yang kita lakukan ini nganggu dak bagi kehidupan masa depan. Jangan sampai pembangunan ini kita cuma mikir hari ini baik, yang penting aku dapat duit, untung rumah-rumah yang aku buat sebagai developer itu laku. Tidak mikirkan suatu saat kayak seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pembangunan berkelanjutan itu tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada. Kalau di situ sudah ada parit, saluran air alami, di situ sudah ada danau, di situ sudah ada sungai, di situ sudah ada gunung, di situ sudah ada potensi-potensi sumber daya alamnya, jangan dirusak lah. Bapak Ibu pernah baca di media ya bahwa ada rumah di Jawa Barat kalau saya tidak salah yang pemandangannya air terjun ditawar 2 miliar, 3 miliar, tidak mau Bapak itu jual. Nah, karena dia menganggap bahwa ini bonus bagi dia gitu. Pemandangan itu tidak bisa dibayar dengan harga berapapun. Maka dari itu betul bahwa pembangunan itu tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam. Gitu ya. Baik. Ini prinsip berkelanjutan menurut Robinson ya. Ini juga bisa menjadi acuan, Bapak Ibu. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan itu harus menjunjung tinggi prinsip ekologi atau prinsip lingkungan. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri bahwa sistem penunjang kehidupannya itu harus diperhatikan. Ya, mulai dari tadi yang saya sampaikan, akses air, saluran air. Kalau memang itu wilayah yang datarannya agak lebih rendah, berarti kan air menuju ke sana. Jangan ditutup salurannya dan seterusnya gitu. Ya, kemudian banyak hal gitu. Yang penting mengacu pada ekologi. Yang kedua adalah prinsip sosiopolitik. Nah, menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat. Nah, jadi pembangunan itu Bapak Ibu, sosiopolitik. Jangan pacak-pacak gitu ya, pacak-pacak ya. Jadi sosiopolitik itu begini maksud saya. Bahwa sebelum kita melakukan penelitian pembangunan, kita perlu tahu dulu tempat-tempat ini, ya potensinya, sosionya bagaimana di situ. Ya harus tahu dulu, jangan pokoknya udah kacau urusan, ku pagar, ku bangun. Kalau ada yang nganggu-nganggu, minta tolong dengan Pak kita di ini, bisa, ya, jangan lagi seperti itu. Kemudian ini tujuan kita sebelum ini akhir ya Bapak Ibu, bahwa tujuan penting pembangunan ini ya ada 7. Yang pertama, apa nih yang tujuan nak bangun ini? 2 tadi, kebutuhan dan keterbatasan. Kalau ngacu kedua aspek ini, insya Allah Bapak Ibu aman ya. Memperhatikan aspek sosiopolitik tadi, ekologinya diperhatikan. Kalau makna pembangunan ini hanya mementingkan satu aspek saja, ekonomi saja, ya, lingkungan dan sosialnya tidak diperhatikan, ya itu jadi masalah. Kemudian yang kedua, tujuan penting itu bahwa pembangunan itu harus mampu merubah kualitas pertumbuhan. Ya. Jadi jangan sampai yang tadinya wilayah itu bagus, airnya bersih, gitu misalnya kan, tanahnya subur. Gara-gara pembangunan itu malah tanahnya udah jadi subur lagi, ditanam apa-apa mati, banyunya rusak, tercemar. Nah itu ya. Ketiga adalah bahwa pembangunan itu harus memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama lapangan kerja, makanan, energi, air, dan sanitasi. Nah itu penting, Bapak Ibu. Jangan pembangunan ini hanya mikirkan diri kita dewe, ya. Bahwa masyarakat harus dilibatkan di situ. Saya sering Bapak Ibu, Pak katanya, perizinan ini kan online Pak sekarang, lewat komputer Pak. Jadi kami tidak perlu Pak izin tetangga. Oh, saya jawab, oke, kalau begitu silahkan Anda beli semuanya, semen itu dari langit, beli online, nyampakkan langsung ke tempat Anda. Tidak boleh lewat jalan. Nah, saking aku keselnya itu. Tidak boleh lewat jalan. Karena kalau Anda melewati jalan bersama, maka jalan itu dibangun bersama. Ya, itu penting. Nah, maka diperhatikan aspek sosial, jangan mentang-mentang izinnya online sudah langsung online, kemudian kita tidak perlu lagi permisi dengan masyarakat di situ, ada bisa gitu ya. Kemudian yang keempat, menjamin tercipta keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan tertentu. Yang kelima, mengkonversi dan meningkatkan sumber daya. Nah jelas tadi bukannya malah menghancurkan,
Ya, yang keenam adalah merubah arah teknologi dan mengelola resiko. Nah, pembangunan itu Bapak Ibu harus sudah diperkirakan. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pembangunan itu secara sadar dan terencana. Jadi kalau pembangunan tidak sadar, tidak terencana, tidak bisa dikatakan pembangunan. Tidak sengaja baik. Nah, itu kira-kira. Mungkin yang bangunnya adalah jin, ya seperti bangun candi Prambanan itu. Tapi kalau manusia perlu adanya perencanaan dan sadarlah melakukan itu. Jadi kalau terjadi aspek-aspek dampak resiko daripada pembangunan itu, jangan cacak gilo, jangan tahu-tahu oh kami tidak tahu itu, ya kami tidak tahu itu terjadi karena ini, oh ternyata begini. Tidak bisa, ya bahwa harus mampu dikelola resiko itu, diprediksi dulu ini apa yang terjadi. Yang ketujuh, memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Nah, aspek-aspek pertimbangan lingkungan dan ekonomi ini sebelum kita memutuskan atau mengambil kebijakan terkait pembangunan itu perlu diperhatikan. Bagaimana sih ekonomi masyarakat? Maaf, contoh saja ya. Kadang-kadang nih, mohon maaf saja kalau Bapak Ibu ada di dalam ini yang misalnya contoh punya Indomaret atau Alfamart misalnya ya, itu salah satu juga kan sedikit banyak mengganggu lah ya perekonomian masyarakat. Tetapi memang tidak bisa juga kita hindari karena pembangunan juga tetap berjalan. Nah, maka dari itu bagaimana memadukan pertimbangan ekonomi dan lingkungan itu dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana kita berpikir? Nah, kita harus tahu dulu aspek-aspeknya bagaimana ya supaya semuanya bisa maju gitu ya. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya kaitan dengan pemberdayaan, kemiskinan dan sebagainya ya. Supaya mahasiswa ini, jadi saya ingatkan bahwa mata kuliah kebijakan lingkungan ini bukan berarti kita harus paham terkait misalnya ya apa namanya ekosistem itu apa saja ya. Saya pikir tidak itu ya. Jadi yang kita berpikirnya terlalu sempit bahwa bagaimana sih kita mengelola lingkungan ini dan kebijakan itu tidak lari dari lingkungan ya, aspek-aspek lingkungan. Nah, itu jadi ada kaitannya penting. Nah, kenapa disandingkan dengan pembangunan regional? Karena saya pikir orang-orang yang kuliah di MAP ini saya pikir adalah pelaku pembangunan semua. Maka dari itu harus tahu aspek kajian kebijakan lingkungan yang benar itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih, miskin itu apa. Kemudian bagaimana cara menggerakkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nanti kita lihat kependudukan, apakah menjadi suatu hal yang mempengaruhi lingkungan. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu, cukup sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada, Pak. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mana? Ada pertanyaan, Bapak? Tidak, Pak. Oke, Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan pendapat atau menyanggah apa yang saya sampaikan? Silakan saja. Ini kita terbuka saja ya. Nanti saya kirimkan tugas Bapak Ibu ya, nanti silakan dikerjakan kaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Itu untuk mengukur bagaimana Bapak Ibu menerima apa yang saya sampaikan ya. Saya pikir kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini sudah jam 2. Cukup ya? Cukup. Cukup Pak, cukup. Caknya tidur siang itu Bapak jawab cukup itu lah sambil ngulet itu caknya itu lah di pucuk kasur itu ya. Ya oke, baik Bapak Ibu ya, situasinya karena memang weekend saya juga memaklumi tidak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu kalau dengan saya yang penting Bapak Ibu paham lah, karena prinsip belajar ini bukan untuk saya Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan yang perlu tahu informasi apa yang saya sampaikan ini adalah Bapak Ibu semua. Jadi kalau tidak disimak atau tidak di apa ya silahkan saja, tidak apa-apa. Prinsipnya nanti tugas-tugas dikerjakan, ujian nanti dikerjakan, walaupun hasilnya mungkin tidak terlalu apa, tapi saya nilai dengan objektif lah ya. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Happy Ya, weekend. sama-sama. Saya izin live ya, keluar ya. Makasih. Terima kasih banyak Bapak.